Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati eh, Pak Rektor, kemudian Ibu Wakil Rektor satu yang telah berkenan hadir dan eh, membersamai kita semua dalam forum ini. Kemudian yang juga kami hormati pimpinan fakultas serta pimpinan prodi yang juga berkenan hadir di tengah kesibukan yang luar biasa. Dan tak lupa yang terhormat narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir, yaitu Bapak Dr. Insinyur Samsul Arifin MT. Semoga sehat selalu ya Pak Samsul ya. Eh, Izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk membersamai atau memandu kegiatan FGD hari ini eh, sesuai dengan apa yang tadi diharapkan oleh Pak Tri selaku Ketua LP3 dan juga Pak Rektor. Sebagai informasi awal, Pak Samsul Arifin, kegiatan FGD pengukuran CPL ini eh, mendesak begitu ya Pak Samsul karena memang hal ini eh, sangat dibutuhkan terutama pada saat prodi-prodi melakukan akreditasi begitu Pak Samsul. Jadi beberapa waktu lalu beberapa prodi itu melakukan akreditasi, kemudian eh, meminta begitu ya kepada LP3 terkait panduan pengukuran CPL dan juga bagaimana teknis dalam mengukur CPL tersebut. Lalu karena kami belum bisa memberikan jawaban yang apa namanya ya, yang sesuai begitu ya, yang fix begitu, eh, beberapa prodi melakukan improvisasi begitu Pak Samsul untuk merumuskan pengukuran CPL dengan berbagai cara begitu ya. Salah satunya dengan menggunakan Excel begitu. Nah, dalam kesempatan hari ini eh, para kaprodi diharapkan bisa menyesuaikan nantinya terkait dengan pengukuran CPL yang pernah dilakukan secara mandiri oleh prodi, disesuaikan dengan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Samsul. Kemudian yang kedua, sebelum masuk ke ranah CPL, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa CPL itu didasarkan oleh visi dan misi keilmuan dari setiap prodi. Nah, nanti mungkin Pak Samsul bisa memberikan penguatan terkait bagaimana merancang atau merumuskan visi misi keilmuan, karena memang itu yang pertama dan utama ditanyakan oleh asesor pada saat program studi akreditasi. Kemudian setelah itu terkait dengan perumusan CPL atau reformulasi CPL terutama dikaitkan dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Seperti diketahui bersama di Permendikbud 53 ini tidak lagi dicantumkan CPL sikap dan keterampilan umum seperti di Permendikbud nomor 3 begitu ya, di Permendikbud sebelumnya. Jadi dalam kesempatan ini prodi-prodi yang sedang ingin melakukan peninjauan kurikulum diharapkan nantinya sekalian begitu ya, sekalian melakukan reformulasi CPL tersebut seperti itu. Baik, Bapak Ibu, tanpa berpanjang kata, mari kita saksikan atau kita simak bersama paparan dari Bapak Dr. Insinyur Samsul Arifin MT. Kepada Pak Samsul, disilahkan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebentar ya, Bu. Ini. Iya, baik Pak. Eh, apakah suara saya bisa didengar di sana, Bu? Iya, terdengar jelas Pak Samsul. Ya, Alhamdulillah kalau begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas
eh, Profesor Hamka, atau sering disingkat dengan Hamka, Bapak Profesor Dr. Gunawan yang telah membuka acara ini. Terima kasih Bapak atas undangannya. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor 1 yang juga hadir di dalam acara ini, dan yang terhormat Bapak Kepala LP3 Pak Dr. Tri Bintolo yang sudah sering kontak dengan saya ini. Terima kasih untuk sekian kali atas undangannya Bapak. Dan yang terhormat Bapak Ibu pimpinan di UMK, Direktur Pasca Sarjana, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, dan Bapak Ibu Ketua Unit yang barangkali juga ikut di dalam acara ini. Ya, pertama Alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita seterusnya demikian. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita pada jalan eh, yang benar, eh, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga acara kita pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan dinilai sebagai amal jariah buat kita semuanya. Bapak Ibu, dari apa yang saya terima surat undangan dan dari kontak saya dengan eh, Bapak Tri, eh, bahwasannya pada pagi hari ini saya diminta untuk sharing tentang penilaian JPL ini atau penilaian apa terhadap kompetensi yang eh, ditetapkan oleh Bapak Ibu. Ya, memang Bapak Ibu, paradigma yang sedang kita jalani sekarang di dunia pendidikan kita ini mungkin sejak tahun 2000, Bapak Ibu, ya tepatnya tahun 2000, karena secara formal, ya secara apa undang-undang itu Bapak Ibu, sejak tahun 2000 itu sebenarnya kurikulum kita itu basisnya adalah kompetensi. Ya, jadi proses pendidikan di pendidikan tinggi ya sejak tahun 2000 itu sebenarnya yang dituju itu adalah kompetensi apa yang menjadi target dari setiap program studi itu. Sehingga Bapak Ibu pada tahun 2000 itu sebenarnya kita sudah masuk pada era pendidikan yang paradigmanya adalah outcome based education ya sejak saat itu. Cuman mungkin pada saat itu yang dikenal dengan istilah kurikulum berbasis kompetensi, competent based curriculum ya pada saat itu. Tapi sebenarnya itu adalah outcome based education juga. Gitu. Itu istilah yang lainnya saja gitu ya Bapak Ibu. Jadi outcome based education itu sesuatu yang tidak asing di pendidikan kita, di dunia pendidikan kita. Lebih-lebih kalau Bapak Ibu dari Fakultas Kependidikan ini sesuatu yang biasa-biasa saja, gitu ya. Eh, it- itu Bapak Ibu. Lalu seperti yang disampaikan di depan tadi oleh Pak Rektor, bahwasanya eh, hulunya itu adalah visi misi, terutama visi program studi, ya. Di mana visi program studi itu yang diminta oleh lembaga akreditasi adalah visi yang terkait dengan keilmuan, ya pengembangan keilmuan yang nantinya pengembangan keilmuan itu akan digunakan oleh program studi di dalam apa di dalam pencapaian target-target kompetensinya. Lalu hilirnya itu adalah bagaimana pencapaian kompetensi ya yang diturunkan berdasarkan visi, misi, tujuan pendidikan, capaian pembelajaran dan seterusnya yang akhirnya nanti Bapak Ibu akan mengukur sebenarnya kompetensi-kompetensi yang diukur yang telah dicapai oleh mahasiswa dan diukur itu sudah bisa tidak kita klaim di dalam pencapaian visi misi program studi. Nah, itu yang sering dikaitkan oleh para asesor pada saat Bapak Ibu mengikuti akreditasi nasional ya di Indonesia begitu, mengikuti berbagai macam LAM itu selalu dikaitkan antara visi misi dengan pencapaian JPL gitu ya. Lalu Bapak Ibu, JPL-JPL itu kita rumuskan begitu. Kalau dulu perumusan JPL itu eh, orientasinya yang pertama bagaimana menyesuaikan JPL dengan SNDikti.
ya Permen nomor 3 dan seterusnya ke belakang. Yang di situ ada sikap dan pengetahuan. Ya, kalau dulu CPL kita itu jumlahnya banyak. Ya, ada tapi sebenarnya tidak ada. Ya, Bapak Ibu. Yang saya maksud ada sebenarnya tidak ada itu begini, Bapak Ibu. CPL itu ada berpuluh-puluh butir, tapi kenyataan di dalam praktek proses pembelajaran di mata kuliah itu jarang sekali ada dosen yang concern yaitu pada pencapaian CPL, gitu ya. Lalu di dalam penilaian juga begitu, jarang sekali dosen itu memperhatikan bahwasanya di mata kuliahnya itu yang utama adalah bagaimana menilai pencapaian CPL. Karena yang dinilai oleh dosen pada saat itu, ya sudah kalau UTS adalah materi mulai minggu pertama sampai minggu ketujuh, lalu dibuatkan soal UTS soalnya yang ini. Tapi ditanya soal ini mengukur kemampuan yang mana? Nah, itu dosen waktu itu masih eh, canggung dengan hal yang seperti itu. Ya, padahal sebenarnya Bapak Ibu kalau kita tadi konsisten dengan berkurikulum berbasis kompetensi yang sudah dicanangkan sejak tahun 2000 itu, segala sesuatunya orientasinya adalah pada kompetensinya ya. Bapak Ibu, mulai materi yang dikembangkan harus sesuai dengan kompetensi, metode pembelajaran yang dipilih juga harus sesuai dengan kompetensi gitu. Cara menilai juga harus sesuai dengan kompetensi. Ya, orientasinya pada kompetensi semua. Yang kemudian kompetensi itu kita sebut dengan JPL, gitu ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu itu pengantar saya. Jadi Bapak Ibu bagaimana sekarang ini kita berjuang sekuat-kuatnya ini bahwasanya penilaian kita itu harus bisa menggambarkan kemampuan mahasiswa agar nanti kita bisa menjawab ya pertanyaan masyarakat yang selalu mengatakan anak-anak sekarang ini lulus perguruan tinggi IP-nya tinggi-tinggi, ya IPK-nya tinggi-tinggi, ya 3,7, 3,8. Tapi kalau disuruh kerja nggak bisa gitu ya, nggak bisa bekerja ini, masih canggung bekerja. Ya suruh ngomong aja banyak kelirunya, banyak menghafal gitu ya. Ya, eh, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita harus berjuang ini Bapak Ibu. Bahwasanya IP yang didapatkan oleh mahasiswa itu di dalam transkripnya itu memang menggambarkan kemampuannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di dalam akreditasi nasional maupun internasional, eh, setiap tahapan di dalam pelaksanaan kurikulum itu selalu dicek orientasinya adalah pada CPL. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan beberapa slide yang sudah saya siapkan tadi pagi, Bapak Ibu. Saya nyiapkan slide ini. Udah berangkat ya? Ya, apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu slide saya? Sudah. Sudah, Pak Samsul. Sudah ya, Bapak Ibu, muka-muka bisa. Dan eh, nanti saya akan juga berbagi barangkali bagaimana penilaian CPL di beberapa perguruan tinggi, termasuk di ITS ya Bapak Ibu ya. Jadi penilaian CPL dalam proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti dengan pendekatan UB. Tentu saja SN Dikti yang Permen 53 ya Bapak Ibu ya. Jadi Permen 53 itu walaupun judulnya penjaminan mutu, tapi sebenarnya dibagi dua. Yang bagian pertama itu adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang bagian kedua itu adalah sistem penjaminan mutu ya. Ada dua hal itu. Lalu Bapak Ibu nanti setelah workshop ini harapannya seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor dan disampaikan oleh Pak Tri tadi, bahwasanya Bapak Ibu sudah tidak kesulitan lagi untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian CPL di setiap mata kuliah dan bagaimana mengembangkan sistem ya sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi yang ada gitu ya sehingga sudah tidak perlu lagi pakai Excel secara manual gitu ya. Tadi sepertinya kok berat sekali gitu ya pakai Excel gitu ya Bapak Ibu. Ya. Lalu nanti kita akan bahas beberapa contoh tentang penilaian CPL begitu ya di dalam mata kuliah. Ya, lalu rujukan yang saya gunakan Bapak Ibu ya seperti tadi yang disampaikan yaitu rujukan yang utama itu adalah Permendikbudristek tentang penilaian dan lain-lain itu di Permen 53 ini ya Bapak Ibu. Permen 53 ini. Nah, ini ya dan seterusnya.
Kemudian Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri bahwasanya siklus UB itu terdiri dari 3 tahapan, outcome based curriculum, ini mulai dari visi, misi, tujuan pendidikan gitu ya. Lalu strategi pencapaiannya, lalu Bapak Ibu merumuskan CPL-nya gitu ya. CPL-nya ini nanti Bapak Ibu mengacu langsung ke KKNI, ya KKNI dilihat KKNI-nya sesuai levelnya. Kalau S1 ya dilihat KKNI level 6. Kalau S2 dilihat KKNI level 8. Sekarang lebih enak Bapak Ibu. Kalau dulu kan oh kita harus mengadopsi sikap dan keterampilan umum yang kita sendiri tidak tahu cara mencapainya kayak apa waktu itu ya. Nah sekarang Bapak Ibu harus rumuskan sendiri ini. Lalu nanti CPL yang mengacu ke KKNI itu Bapak cek dengan Bapak Ibu cek dengan apa 4 butir cakupan CPL yang ada di Permen 53. Tapi sebenarnya 4 butir itu sebenarnya sudah include di dalam KKNI. Sebenarnya Bapak Ibu melihat KKNI itu saja sudah cukup ya. KKNI itu saja sudah cukup. Tapi ya karena di Permen 53-nya juga ditulis bahwasanya CPL yang mengacu pada KKNI itu harus mencakup 4 butir yang ada di Permen 53, ya coba Bapak Ibu cek ya. Bapak Ibu cek. Di antaranya yang paling apa namanya yang paling terbaca terlihat itu bahwasanya JPL itu ya Bapak Ibu di Permen 53 itu harus mengandung kompetensi kerja. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kompetensi kerja Bapak Ibu yang paling gampang Bapak Ibu lihat nanti di SKKNI ya. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia itu Bapak Ibu lihat sesuai dengan prodinya masing-masing. Ya, kalau prodi pendidikan bahasa Jepang coba dilihat punya SKKNI enggak. Kalau prodi teknik dilihat enggak ada SKKNI-nya enggak gitu ya. Nanti dilihat dari SKKNI itu Bapak Ibu adopsi SKKNI itu sebagian yang tidak ada di JPL Bapak Ibu masukkan sebagai JPL prodi. Ya, lalu berikutnya lagi Bapak Ibu untuk akreditasi internasional ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti ikut akreditasi ASIIN ya Bapak Ibu harus lihat spesifik apa learning outcome yang menjadi kriteria oleh ASIIN ditetapkan ya. Kalau Bapak Ibu ikut IABI bidang teknik ya coba dilihat learning outcome kriterianya ya. Nah, itu nanti di apa namanya eh, disinkronkan ya dengan learning outcome kriteria internasional yang nanti Bapak Ibu akan ikuti di dalam akreditasi internasional ya seperti itu. Jumlah butirnya ya yang wajar saja Bapak Ibu ya. Bagaimana JPL-JPL itu yang penting bisa dijalankan dan bisa dicapai. Kalau Bapak Ibu mengacu pada akreditasi internasional ke ASIIN ya ke FIBA ke apa namanya ASIK dan lain-lain Bapak Ibu yang afiliasinya ke Eropa itu ada panduan penyusunan JPL. Nah, di dalam panduan penyusunan JPL itu atau learning outcome itu, Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman eh, lembaga-lembaga akreditasi yang berafiliasi ke Eropa, ya dia melakukan akreditasi di Eropa, di Afrika, di Australia dan di beberapa negara, jumlah butirnya sekitar 10 butir, ya berdasarkan pengalaman. Tapi dia tidak menetapkan. Ya, dalam prakteknya di Indonesia ini, Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti akreditasi internasional, ya jumlah butir CPL-nya antara 10 sampai 12 jumlah butirnya. Nah, mengapa saya sebut jumlah butir? Karena di mana-mana orang Indonesia itu selalu tanyanya berapa Pak jumlah butir CPL itu yang diperkenankan. Nah, jarang yang tanya JPL ini esensi isinya itu kayak apa, Pak? Anatominya kayak apa, Pak? Gitu. Jarang. Yang sering saya dapat pertanyaan itu jumlahnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, jumlah monggo saja ditentukan sebagai sebuah standar penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Sekarang kan dengan Permen 53 ini Bapak Ibu harus segera cepat-cepat ini menyusun eh, standar penjaminan mutu internal perguruan tinggi masing-masing. Kalau enggak, nanti pasti kacau Bapak Ibu. Karena di Permen 53 ini kan standarnya dibuat longgar ini Bapak Ibu. Tidak rigid seperti Permen nomor 3 tahun 2020. Ya ini di- dibuka betul supaya nanti perguruan tinggi itu menetapkan standarnya masing-masing gitu. Ya standarnya masing-masing itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan pada saat Bapak Ibu mengikuti akreditasi. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Permen 53 ini banyak yang hilang ini Bapak Ibu.
Ya, ketentuan-ketentuan yang rigid itu banyak yang hilang. Nah, itu artinya Bapak Ibu segera diminta untuk menetapkan standar perguruan tinggi masing-masing. Ya, seperti itu ya, menerjemahkannya. Ya. Nah, itu diantaranya tentang penilaian ini, Bapak Ibu. Ya, kalau dulu kan di Permen 53 itu dikatakan penilaian itu dilakukan pada proses dan hasil. Penilaian pada proses menggunakan portofolio. Penilaian pada hasil menggunakan penilaian pada proses menggunakan portofolio, menggunakan rubrik. Penilaian pada hasil menggunakan portofolio. Nah, pasal itu hilang, Bapak Ibu. Pasal itu sudah tidak ada lagi di Permen 53. Sehingga Bapak harus menentukan standar ini, Bapak Ibu, di UHAMKA ini. Jadi penilaian secara apa secara pendekatan akademis ya, ya itu dilakukan jelas pada proses dan hasil. Lalu Bapak Ibu buat standar kalau prosesnya dinilai pakai apa, hasilnya dinilai pakai apa gitu. Kalau Bapak Ibu memutuskan dalam standar itu tetap seperti Permen 53, tidak soal gitu, tidak menjadi soal gitu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu ada lagi Bapak Ibu, kelulusan. Bapak Ibu tetapkan standarnya. Kelulusan itu Bapak Ibu standarnya berapa ini? Ya, tentu saja Bapak Ibu akan melakukan kajian-kajian kan. Ya, apakah kelulusan itu tetap nilainya C gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau tetap nilainya C nanti anaknya nggak bisa kerja apa-apa Bapak Ibu. Nilai C itu bisa kadang-kadang bisa kerja, kadang-kadang nggak bisa kerja. Nanti akan ketinggalan dengan perguruan tinggi yang lain. Sementara data yang ada, ya IPK kumulatif universitas misalnya, sudah 3,5 misalnya begitu ya Bapak Ibu ya misalnya. Seperti contoh di ITS ini sudah menyentuh 3,5 Bapak Ibu. Jadi kelulusan tidak mungkin nilainya C. Ya tidak mungkin. Ya terlalu rendah kalau nilainya C. Paling nggak nilainya B gitu. Jadi anak-anak yang nilainya C didorong dengan asesmen supaya nilainya jadi B gitu. Karena average sudah 3,5 gitu rata-rata. Nah, itu ditetapkan oleh standar masing-masing perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu harus punya ini eh, standar ini ya. Standar penilaian ya berapa thresholdnya ini. Ya, jadi ambangnya berapa ini ya. Ambangnya berapa tadi? Ya, kalau tidak ada ambangnya nanti nilai itu ya terjadi eh, sangat liar Bapak Ibu. Terjadi suka-suka dosen nanti nilai itu. Jadi harus ada targetnya, ya standarnya. Nah itu ya Bapak Ibu. Lalu apa metode-metode penilaian. Jadi kalau dulu barangkali kita sering menggunakan metode penilaian yang basisnya tradisional assessment, ujian tulis begitu. Nah sekarang coba didorong dengan authentic assessment, ya atau performa assessment. Jadi pada saat mahasiswa apa, mempresentasikan sesuatu, coba kita lihat secara autentik bagaimana penguasaan pengetahuannya. Ya, pada saat mahasiswa mengerjakan sesuatu, bagaimana kita observasi eh, kemampuannya seperti apa dan seterusnya. Ya, nah ini eh, sebagai sebuah langkah untuk memvalidasi penilaian kita, sekaligus untuk mendorong mahasiswa supaya memperbaiki belajarnya, ya, untuk mencapai setiap tahapan belajar sesuai dengan kompetensinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu dari hasil penilaian ini nanti akan digunakan untuk evaluasi. Ya, evaluasi kalau di Permen 53 penilaian itu dan evaluasi itu secara eksplisit dikatakan secara formatif dan sumatif ya. Jadi kalau penilaian dan evaluasi formatif itu tujuannya perbaikan, sedangkan kalau sumatif itu tujuannya adalah untuk mengambil keputusan, ya seperti itu. Lalu Bapak Ibu, kalau kita lihat secara umum, Bapak Ibu, outcome based assessment itu ya awalnya pasti JPL ini ya, JPL-nya harus jelas dulu, ya bisa dijalankan, bisa capek, bisa dicapai, bisa dinilai tidak, gitu ya. Lalu untuk memastikan kalau ini bisa dinilai, cari indikatornya. Karena Bapak Ibu, setiap JPL itu adalah variabel, Bapak Ibu. Variabel konstruk, variabel apa ya itu ya? Variabel kualitatif ya, bukan kuantitatif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus cari indikator-indikatornya. Lalu Bapak Ibu tetapkan kriteria penilaiannya, ya. Kemudian dipilih
metode asesmennya yang cocok. Ya, kalau case based tadi yang disampaikan Pak Tri, ya atau kalau project based itu metode penilaiannya yang cocok yang seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu dari hasil asesmen ini Bapak Ibu digunakan untuk data-data dan informasinya digunakan untuk evaluasi. Nah, hasil evaluasinya inilah nanti yang pada dasarnya digunakan untuk eh, melakukan perbaikan. Demikian ya Bapak Ibu siklusnya. Ya, baik Bapak Ibu. Lalu berikutnya Bapak Ibu, berikutnya eh, soal kurikulum ini tadi disampaikan oleh Pak Rektor bahwasanya visi misi ini cobalah bagaimana merumuskannya supaya nanti sinkron dengan JPL-nya gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu bahwasanya visi misi ini haruslah kalau dijabarkan itu nanti jabarannya itu akan menjadi kompetensi-kompetensi mahasiswa ya. Nah, demikian sebaliknya, kompetensi-kompetensi itu kalau ditarik ke hulu itu nyampainya di visi misi program studi. Ya. Tentu saja untuk menyusun visi misi itu Bapak Ibu pasti berdasarkan dua hal ya visi misi itu. Yang pertama adalah berdasarkan market signal ya, ya market signal. Bagaimana kebutuhan stakeholder. Yang kedua berdasarkan scientific vision ya ini. Ya, berdasarkan saya bagaimana Bapak Ibu mengembangkan bidang keilmuan. Ya, jadi keilmuan-keilmuan yang Bapak Ibu kembangkan secara hulu, kemudian Bapak Ibu hilirisasi dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang menjadi market signal, menjadi kebutuhan masyarakat, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu saja sih sebenarnya. Saya tidak ingin lebih jauh masuk ke sini karena ke sini ini nanti terkait dengan keprodian. Lalu Bapak Ibu visi misi ini bisa tidak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terjemahkan dalam setiap tahapan belajar mahasiswa selama 4 tahun untuk sarjana S1 ini. Ya misalnya S1 tahun pertama mahasiswa harus mampu apa ini? Nah, misalnya mahasiswa harus mampu menguasai basic science di prodinya masing-masing. Lah kalau basic science CPL-nya apa saja? Nah, gitu. Ya, oh, CPL-nya apa saja. Nah ini kalau kalau Bapak Ibu mengikuti akreditasi internasional masih ditanya tahun pertama apa ini? NPWP. Kalau teknik biasanya disebut dengan basic science, ya, matematik and basic science ini kemampuan pertama. Lalu kemampuan tahun kedua, apa ini kemampuannya, Bapak Ibu? Ya, lalu kemampuan itu Bapak Ibu nyatakan dengan CPL, lalu mata kuliahnya apa saja, gitu ya. Lalu tahun ketiga demikian juga kemampuannya apa? Ya setelah tahun ketiga dia bisa apa ini? Ya dituliskan JPL-nya. Lalu mata kuliahnya diturunkan. Tahun keempat juga demikian. Nah, kurikulum yang seperti ini Bapak Ibu, ya memang dari sisi desain belum menjadi kebiasaan di Indonesia memang. Jadi CPL itu ada 10, ada 12. CPL itu tidak terstruktur Bapak Ibu. Jadi CPL 1 itu bisa di mata kuliah yang ada di semester 1, nanti lompat lagi di mata kuliah di semester 2, lompat lagi di semester 5 begitu. Jadi sebuah CPL itu bisa berada di beberapa mata kuliah yang di semester berbeda gitu. Nah, itu sulitnya Bapak Ibu. Ya sulitnya. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang dari teknik mengikuti akreditasi internasional, IABI misalnya, Bapak Ibu diminta untuk membuat roadmap pencapaian CPL ini. Karena CPL 11 ini bisa berada di tahun pertama, bisa berada di tahun kedua, dan bisa berada di tahun ketiga. Gitu. Nah, ini yang menyulitkan kita ini Bapak Ibu karena sejak lama kita tidak terlalu fokus pada pencapaian CPL gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu misalnya lihat di beberapa kurikulum nanti Bapak Ibu barangkali sudah pernah kunjungan atau sudah pernah belajar di Eropa, rata-rata mereka itu kurikulumnya simpel Bapak Ibu. Jadi tahun pertama dibuat 2 blok begitu. Blok pertama itu kompetensinya ini, blok kedua kompetensi ini lalu diukur. Gitu saja Bapak Ibu. Blok kedua ya semester tahun kedua terdiri dari 3 blok begitu. 3 blok itu CPL-nya masing-masing apa gitu ya lalu diukur ini. Nah, dalam setiap blok itu mata kuliahnya apa saja. Sederhana banget, Bapak Ibu. Sederhana itu ya.
Nah itu, tapi kita kan rumit ini kurikulum kita ini. Karena apa? Karena mata kuliahnya itu kecil-kecil Bapak Ibu. 2 SKS, 3 SKS, satu semester itu bisa sampai 7 8 mata kuliah gitu ya. Dan kalau ditanya dalam satu semester ini ada 6 mata kuliah, akhirnya mahasiswa ini bisa apa? Itu tidak bisa ada yang mengatakan, tidak ada yang bisa mengatakan ini akhirnya bisa apa gitu ya. Ya, coba dites nanti ya Bapak Ibu. Di semester 5 ada 6 mata kuliah. Akhirnya di semester 5 ini mahasiswa bisa apa? Resultante kemampuannya itulah apa gitu ya. Itu sulit Bapak Ibu. Nah, kalau OB-nya mereka, outcome base mereka itu memang sudah tertata sejak awal Bapak Ibu. Sejak awal itu sudah tertata di dalam kurikulumnya. Sehingga misalnya di tahun ketiga itu sudah dilepas oleh mereka mahasiswa belajar di luar kampus. Internship gitu ya. Sudah dilepas saja, diikhlaskan ini ya di tahun ketiga terutama di semester 7 ya sudah dilepaskan saja semester 6. Kalau kita kan enggak dilepas tapi masih digandoli gitu ya Bapak Ibu. Digandoli nanti harus dikonversi dan lain sebagainya karena kita berat pada mata kuliah gitu ya. Beratnya di mata kuliah itu. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin barangkali perlu kita kita apa kaji begitu bagaimana model-model kurikulum di apa namanya di tempat lain yang sudah lebih maju menggunakan OB ini, outcome based ini supaya kurikulum kita lebih sederhana, ya. Dan pengukuran CPA-nya juga sudah lebih baik, bisa lebih baik. Lalu berikutnya dalam proses pembelajaran mata kuliah, Bapak Ibu. Nah, di mata kuliah itu kan CPL Prodi itu kan dibebankan ke beberapa mata kuliah. Ya, lalu CPL Prodi itu diturunkan menjadi CPMK, sub CPMK, misalnya menjadi sub CPMK. Lalu sub CPMK ini di, ditempuh dalam waktu berapa lama? Misalnya di sini ditempuh dalam waktu 3 minggu. Mahasiswa mampu memformulasikan dan menyusun hipotesis penelitian. Nah, memformulasikan permasalahan dan menyusun hipotesis penelitian. Misalnya ini mata kuliah metode penelitian. Belajar mahasiswa 3 minggu kasih waktu 3 minggu, dikasih materi tentang bagaimana merumuskan permasalahan hipotesis secara deskriptif, secara asosiatif, ya, dan seterusnya. Lalu mahasiswa disuruh membaca jurnal. Lalu dari jurnal itu disarikan bagaimana caranya membaca jurnal. Lalu dari membaca jurnal itu dia bisa mengekstrak tidak. Atau mahasiswa didorong supaya mencari permasalahan di luar kelas gitu ya. Nah, dikasih bobot 20%. Materi yang dipelajari apa? Lalu setelah 3 minggu, ya Bapak Ibu dinilai berdasarkan tugas. Membuat mahasiswa membuat tugas. Nah, dari tugasnya itu nanti dinilai dengan menggunakan rubrik. Karena Bapak Ibu ingin menilai proses membuat tugasnya. Atau Bapak Ibu menggunakan portofolio karena selama 3 minggu itu Bapak Ibu ingin mengetahui perkembangan belajarnya sampai dia bisa mampu merumuskan permasalahan dan menyusun hipotesis. Lalu Bapak Ibu tes ini dari tugasnya ini Bapak Ibu nilai dan Bapak Ibu uji. Ternyata nilainya 60 gitu. Nah, 60 kok nilaimu 60 ini eman-eman ini. Ya, sebenarnya materinya dan kompetensinya tidak terlalu sulit ini. Nah, kok 60 ya? Apakah kamu bisa memperbaiki? Karena mata kuliah metodologi penelitian ini, semester lalu nilai rata-ratanya sudah 3,4 ya. Nah, kalau sekarang nilaimu 60 berarti kan di bawah IPS 3,4 ini. Ayo kamu perbaiki lagi ya. Bapak Ibu punya target enggak ini? Nilai nilai threshold-nya ini. Nggak punya enggak ini. Kalau di tempat saya di ITS Bapak Ibu, semua dosen harus memasang target. Ya, target atau sasaran ini di awal semester sebelum perkuliahan bisa dijalankan. Kalau dosen tidak memasang target Bapak Ibu, sistem tidak akan terbuka. Dosen tidak bisa menyelenggarakan perkuliahan. Ya, jadi dosennya harus menetapkan dulu target saya untuk mata kuliah ini berapa IPS-nya 3,4. Begitu saya masukkan ke sistem, baru semuanya terbuka, Bapak Ibu. Absensi terbuka, lalu RPS online terbuka dan lain-lain. Ya, daring terbuka, saya bisa melaksanakan perkuliahan. Ya, nah itu Bapak Ibu. Lalu kalau mahasiswa nilainya 60 ini, mahasiswa kan belum bisa mencapai thresholdnya. Taruhlah 74 ini thresholdnya, misalnya taruhlah di sini kalau dikonversi di dalam nilai 75 gitu ya misalnya. Berarti mahasiswa ini harus memperbaiki belajar lagi
supaya nilainya terangkat menjadi 75. Nah, untuk memperbaiki ini berarti kan Bapak Ibu harus memberikan kesempatan mahasiswa belajar dan melakukan remedial. Kan begitu. Nah, dulu di ITS Bapak Ibu ini ngomong kira-kira 5 tahun yang lalu, ada dosen yang membuat remedial kayak gini, ada dosen yang tidak. Tapi setelah ada kebijakan bahwasanya setiap mata kuliah yang CPMK-nya di bawah threshold sasaran ini diberikan kesempatan untuk mengulang 3 kali, Bapak Ibu. Jadi misalnya CPMK ini ternyata nilainya 60, padahal sasaran yang ditetapkan oleh dosen 75 ini. Maka mahasiswa ini harus diberikan kesempatan belajar lagi supaya nilainya jadi 75 gitu Bapak Ibu. Jadi mahasiswanya yang berupaya untuk belajar gitu ya. Dan seterusnya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Eh, pada minggu berikutnya, CPMK yang kedua dikasih waktu 4 minggu, misalnya bagaimana mahasiswa mampu untuk memilih metode penelitian sesuai dengan judul permasalahannya. Ya, lalu dikasih 4 minggu, bobotnya 30%. Lalu dia membuat proposal ini ya, atau membuat apa namanya model. Maksudnya ini membuat model atau metode penelitian ya. Nah, seperti itu. Materinya tentang metode penelitian. Ya, lalu di sini tadi threshold-nya kan 75, nilainya mahasiswa berapa? Oh, kalau 80 ya sudah, berarti dia sudah lolos dari nilai threshold-nya. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Lalu di tengah semester ini diperiksa ini Bapak Ibu. Kalau misalnya, mohon maaf ini, misalnya di 3 minggu ini dosen tidak sempat ngoreksi, di apa namanya berikutnya tidak sempat ngoreksi, paling tidak di tengah semester ini, ya dilakukan evaluasi formatif ini Bapak Ibu setelah UTS. Maka dari itu di tempat saya namanya bukan UTS lagi Bapak Ibu, namanya ETS. Nah, ini tempat saya di ITS ini, evaluasi tengah semester. Jadi dosen akan mengevaluasi nilai-nilai yang sudah dicapai oleh mahasiswa, mana mahasiswa yang perlu melakukan perbaikan, mana yang tidak. Kalau tidak sempat di setiap sub CPMK ini, yang paling tidak di UTS itu diberi kesempatan mahasiswa untuk melakukan perbaikan. Itu Bapak Ibu. Dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini saya kasih contoh bagaimana kalau di paruh waktu semester berikutnya itu adalah menggunakan metode pembelajaran case based dan project based learning. Gitu. Ya ini case based dan project based learning. Bagaimana ini? Ya, ya. Nah inilah Bapak Ibu salah satu mode apa proses pembelajaran eh, dengan berorientasi pada outcome based education, yaitu yang terutama adalah bagaimana pencapaian CPNK-nya ini, ya. Nah, itu Bapak Ibu lalu berikutnya adalah standar ini Bapak Ibu. Jadi kalau menurut eh, SNDikti yang baru itu Bapak Ibu, penilaian itu terhadap CPL itu terdiri dari dua, formatif dan sumatif. Dan penilaian itu harus disifati. Ini sering ditanya ini oleh asesor. Valid, mengukur apa yang mestinya diukur. Ya berarti dengan kata lain Bapak Ibu atau kita semua akan terkunci. Kita akan mengukur capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. Ya karena ada kata valid ini Bapak Ibu. Valid itu kalau seperti yang kita ketahui semuanya di dalam pengukuran, ya penilaian itu adalah mengukur apa yang mestinya diukur. Reliable, tidak bias Bapak Ibu. Ya misalnya sebagai contoh, praktek praktikum kok diuji dengan ujian tulis itu bias Bapak Ibu ya nilainya pasti bias ini ya kalau praktek dinilai pada saat mahasiswa praktek dengan observasi bukan dengan ujian tulis gitu ya Bapak Ibu ya transparan ini Bapak Ibu mengembalikan tidak ya setiap koreksian Bapak Ibu itu kepada mahasiswa ya jadi setelah tugas dikumpulkan dinilai oleh Bapak Ibu lalu Bapak Ibu mengembalikan ini nak pekerjaanmu ini sudah bagus ini perlu diperbaiki. Nah, itu maksudnya transparan Bapak Ibu, terbuka pada mahasiswa apa yang kita nilai gitu. Nah, saya sering dapat WA ini Bapak Ibu dari mahasiswa. Jadi begitu mahasiswa nilainya itu di bawah threshold tadi, mahasiswa WA saya, Pak Samsul, saya mohon transparansinya Pak Samsul di dalam penilaian. Maksudnya, dia minta berkasnya Bapak Ibu. Nah, setelah saya tunjukkan berkasnya ini loh nilaimu kayak gini, nah dia bisa nerima. Jadi maksudnya itu, transparansi ini ya. Lalu accountable ini Bapak Ibu. Jadi menilai menilai poin-poin yang sudah disepakati bersama ini Bapak Ibu. Jadi yang saya nilai itu ini loh ya. Nah, waktu presentasi ya Bapak Ibu, mahasiswa presentasi.
waktu membuat makalah lalu presentasi. Nah, sebelum mahasiswa presentasi, Bapak Ibu sampaikan, nah ini presentasimu akan saya nilai. Pertama adalah penguasaan materi sekian persen. Yang kedua adalah bagaimana penggunaan media presentasi sekian persen. Yang ketiga, bagaimana alur berpikirmu sekian persen. Artinya item-item yang dinilai itu harus dijelaskan pada mahasiswa di awal sebelum dia melakukan presentasi ya Bapak Ibu. Termasuk di ujian ujian sidang tertutup ya dan seterusnya. Lalu objektif ini Bapak Ibu, objektif ini ya menilai sesuai dengan proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu deskripsikan dalam bentuk RPS. Ya di DRPS itu kan subjek PMK-nya apa, metode pembelajarannya apa, lalu ada tugas, ada kuis atau tidak. Nah, Bapak Ibu secara objektif eh, membuat penilaian berdasarkan apa yang sudah dituliskan di dalam RPS. Ya, otentik ini Bapak Ibu, otentik itu ya eh, bagaimana Bapak Ibu eh, menilai ya berdasarkan kemampuan mahasiswa. Yang itu tadi, authentic assessment ya, kemampuan mahasiswa. Lalu edukatif ini Bapak Ibu. Tadi penilaian itu ternyata menurut Permen 53 dan Permen sebelumnya ya, itu ternyata salah satu fungsi utamanya adalah memotivasi mahasiswa Bapak Ibu. Tidak hanya kita mengambil data informasi tentang kemampuan mahasiswa, ternyata tidak Bapak Ibu. Kalau selama ini penilaian itu kan ya ujung-ujungnya nilai kan. Ya dia dapat sini ujung-ujungnya mahasiswa itu lulus atau tidak lulus gitu. Ternyata di permen ini Bapak Ibu, Permen 53 dan sebelumnya itu adalah tujuannya untuk memotivasi mahasiswa. Kalau mahasiswanya jelek nilainya, bagaimana nilai itu bisa menyebabkan dia memperbaiki cara belajarnya dengan cara Bapak Ibu mengembalikan tugas maupun hasil ujiannya gitu. Oh iya Pak Samsul saya paham sekarang mengapa saya salah gitu ya maksudnya. Baik Pak, saya akan belajar lagi Pak gitu maksudnya. Karena Bapak Ibu mengembalikan hasil ujian atau hasil tugas mahasiswa. Tapi kalau tidak, ya tidak mengembalikan, tidak memberikan umpan balik, ya mahasiswa kan tidak tahu sebenarnya nilai saya itu terakhir dapat nilai 65 dari Pak Samsul itu gimana ya gitu ya. Tidak tahu dia gitu selama proses itu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi sifat edukatif ini bagaimana Bapak Ibu menggunakan instrumen penilaian itu untuk memotivasi mahasiswa memperbaiki cara belajarnya. Ya, seperti main game itu loh Bapak Ibu. Kalau main game itu level pertama gagal gitu ya, dia akan semangat kan itu Bapak Ibu, semangat untuk mengulangi lagi level 1 sampai nanti dia lulus masuk masuk ke level 2 dan seterusnya seperti itu. Ya, karena dia tahu aturan mainnya, maka dia semangat untuk mengulang di level di bawahnya supaya dia bisa masuk ke level berikutnya. Nah, ini juga demikian, Kak. Karena dia tahu salahnya di mana pekerjaannya itu, jadi dia semangat belajar lagi. Dia akan merubah strategi belajarnya ya supaya dia bisa mencapai CPMK-CPMK-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu berkeadilan ini Bapak Ibu. Ya, berkeadilan ini penting Bapak Ibu kita pahami bahwasanya mahasiswa yang masuk ke kelas kita itu ada 40 mahasiswa, 40 berbeda Bapak Ibu kemampuannya. 40 berbeda kecepatan belajarnya. 40 berbeda akses terhadap informasi. Jadi tidak bisa lagi asesmen kita lakukan seperti dulu, ya sama rata gitu ya. Jadi setiap mahasiswa mendapatkan jumlah asesmen jumlahnya 5, semua mahasiswa 5. Ya, nah, sekarang tidak bisa seperti itu. Bisa jadi ada mahasiswa untuk mencapai nilai threshold 75 itu ikut UTS-nya 2 kali. Ya, tapi ada juga mahasiswa yang sampai 4 kali. Tapi ada mahasiswa yang luar biasa. Sekali ikut UTS langsung tembus gitu ya, Pak Ibu. Nah, ini kita harus berkeadilan, ya. Ya. Lalu ada mahasiswa, Bapak Ibu. Kalau ujian tulis, kasih pertanyaan ini dengan ujian tulis, ternyata tulisannya dia buruk sekali, Bapak Ibu, sulit kita pahami gitu ya. Tapi begitu kita panggil, kamu ini jelek di pertanyaan yang ini kamu tidak bisa jawab ini. Coba kamu dengan pertanyaan ini, kamu jelaskan secara lisan. Gitu. Ternyata begitu dijelaskan secara lisan, mahasiswa ini luar biasa. Dengan detail dia bisa menjelaskan secara lisan. Ya, berarti sebenarnya kemampuan pengetahuannya kan ada, Bapak Ibu. Cuman dia kesulitan menulis. Gitu. Berarti instrumen kita untuk mengukur kemampuan itu yang tidak cocok dengan mahasiswa ini. Cocoknya mahasiswa ini instrumennya dengan wawancara gitu ya.
disuruh menceritakan. Nah, sementara bisa jadi sebaliknya gitu. Ada mahasiswa disuruh menyampaikan secara lisan sulit, tapi tulisannya bagus itu. Nah, ini maksudnya kita harus berkeadilan ini Bapak Ibu. Apabila memang pada suatu saat ketemu mahasiswa yang sedang bermasalah seperti ini, ya kita cari alternatif lain supaya tetap kita bisa mengukur kemampuannya sesuai dengan CPL-nya. Ya, mampu menjelaskan ya sudah, suruh nulis dia kalau tulisannya sulit diwawancara. Ya, kalau diwawancara sulit ya suruh menunjukkan sesuatu yang terkait dengan CPMK yang di soal itu tadi. Nah, itu maksudnya berkeadilan Bapak Ibu, supaya kita tetap bisa mengukur kemampuan mahasiswa itu dengan berbagai macam instrumen yang kita miliki. Berat tidak? Ya, berat Bapak Ibu. Ya, berat. Ya, apalagi kalau dipikirkan saja pasti berat. Ya katanya orang Jawa itu awang-awangan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dijalankan enggak Bapak Ibu. Jadi di tempat saya ini awal-awalnya berat tapi sekarang sudah menjadi biasa. Dosen memberikan remedial, dosen memberikan apa ujian pengganti itu dengan cara yang berbeda itu sudah biasa. Ya karena ya mau enggak mau harus dilakukan karena tuntutan apa akreditasi pasti itu akan ditanyakan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu lalu formatif ini memantau perkembangan belajar mahasiswa itu tadi, memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya. Itu yang formatif ya, memperbaiki proses pembelajarannya. Sedangkan yang sumatif bertujuan untuk menilai capaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah, kelulusan program studi dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran ini ya Bapak Ibu, pemenuhan capaian pembelajaran. Jadi fokusnya pada capaian pembelajaran. Lalu berikutnya adalah dilakukan dalam bentuk bisa ujian tulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah ini sesuai dengan permen ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang penting. Yang penting lagi adalah penilaian CPL ini Bapak Ibu mau lakukan seperti apa? Ya, kalau Bapak Ibu penilaian CPL Prodi ini dilakukan melalui kurikuler, berarti melalui mata kuliah. Ya, mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Dan BKP MBKM ini. Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM itu bagian dari kurikuler karena rata-rata BKP MBKM itu minta konversi SKS gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu bisa juga melalui ekstrakurikuler ini Bapak Ibu. Ya, ini saya mengambil dasar dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jadi kurikulum itu ada kurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu kegiatan mahasiswa ini. Ya, ada enggak yang dibebani CPL ini? Ya, ya kemampuan komunikasi bisa enggak lewat ini? Kemampuan leadership bisa enggak lewat ekstrakurikuler. Nah, itu nanti bagian kemahasiswaan itu Bapak Ibu kontak gitu ya Bapak Ibu apa eh, sampaikan bahwasanya bisa tidak ini kegiatan kemahasiswaan itu juga berkontribusi terhadap pencapaian CPL gitu. Ya, bisa tidak. Karena undang-undangnya mengatakan begitu Bapak Ibu. Undang-undangnya mengatakan begitu. Jadi kurikuler ekstrakurikuler ini pada dasarnya nanti untuk menuju pada standar kompetensi lulusan gitu. Nah, selama ini leha-leha saja ini ekstrakurikuler ini. Ya, leha-leha itu maksudnya ya kegiatan kemahasiswaan bla 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 tidak pernah store CPL ini ya Pak Ibu. Lalu yang berikutnya kokurikuler ini bentuk-bentuk pelatihan mahasiswa, pelatihan di lab, pelatihan di mana itu mendukung nggak pencapaian CPL. Nah, ini penilaian CPL secara internal Bapak Ibu. Ya, secara internal. Artinya dilakukan oleh program studi atau perguruan tinggi melalui kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kurikuler. Nanti pada saat Bapak Ibu mengikuti akreditasi internasional, ada permintaan untuk penilaian CPL oleh stakeholder. Nah ini. Nah oleh karena itu Bapak Ibu banyak sekarang perguruan tinggi yang mempunyai atau membentuk apa yang disebut dengan advisory board. Ya, Dewan apa penasehat program studi ya. Nah, ini tugasnya biasanya setiap tahun dia mengevaluasi program studi terutama pencapaian CPL, memberikan masukan-masukan. Ya, jadi nanti ketua prodinya memaparkan ini ke advisory board ini atau ketua jurusan atau departemen ya memaparkan. Ini pencapaian CPL tahun ini seperti ini. Ya, CPL nomor satu seperti ini pencapaiannya, CPL nomor dua seperti ini. Dan menonjolnya CPL nomor dua ini diperoleh di mata kuliah ini. Nah, nanti dari hasil presentasi itu, advisory board akan memberikan masukan-masukan penilaian. Oke, ini.
Kayaknya yang CPL 1 ini sudah bagus ini. Ya, tetapi CPL 1 yang bagus ini sebenarnya kebutuhan signifikannya di masyarakat tidak terlalu. Nah, justru yang sangat dibutuhkan CPL 4. Nah, CPL 4 ini dibutuhkan, tapi sepertinya masih rendah ini ya. Nanti apa sarannya dia gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sarannya itu. Nah, ini yang secara eksternal ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau ikut akreditasi internasional, ya Bapak Ibu saya sarankan untuk membentuk perangkat yang namanya advisory board ini. Ya, di tempat saya di ITS sudah 2 tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir ini, semua prodi berdasarkan SK Rektor harus memiliki advisory board dan di SK-kan oleh Rektor. Ya, advisory board yang ada di ITS itu terdiri dari alumni, Bapak Ibu, lalu pengguna lulusan, ya mitra, mitra perguruan tinggi. Jadi di prodi saya ini ada beberapa mitra eh, yang ada di luar negeri, Bapak Ibu, dengan Oldenburg, dengan Komamoto, dengan NTUST. Lah itu teman-teman dosen yang ada di sini punya teman di sana di kampus sana. Lalu dimintai tolong untuk menjadi anggota advisory board. Di Oldenburg misalnya karena kita punya kerjasama, kita minta dosennya bersedia menjadi anggota advisory board. Dia mau dan seterusnya seperti itu, Bapak Ibu. Lalu ada juga dari komponen mahasiswa ini di advisory board ini. Nah, ini Bapak Ibu penilaian CPL secara eksternal. Kalau yang ini secara internal melalui tadi ya. Nah, yang kita bicarakan nanti atau yang sudah kita bicarakan dan nanti akan kita bicarakan lebih lanjut adalah penilaian CPL secara internal khususnya melalui mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Jadi bagian kecil saja ini. Nah, seperti itu. Lalu Bapak Ibu mesti harus berhasil ini eh, eh, membuat rangkaian rumusan dari setelah CPL ini nanti Bapak Ibu jabarkan menjadi CPMK, sub CPMK, lalu dicari indikatornya, indikator dari penilaiannya apa saja. Kalau indikatornya tidak ketemu, nanti pasti instrumennya sulit. Sulit menjadi valid tadi, valid, robust, dan lain-lain. Lalu kriteria penilaiannya Bapak Ibu tetapkan. Paling tidak Bapak Ibu sudah punya kriteria penilaian. Kalau A nilainya berapa, kalau B nilainya berapa itu salah satu contoh kriteria penilaian yang paling gampang ya. Lalu Bapak Ibu di mata kuliah masing-masing berdasarkan indikator-indikator itu Bapak Ibu menyusun butir soal, menyusun penugasan dan lain-lain ya Bapak Ibu. Tentunya masih banyak ini. Ya, jadi ini adalah nanti menjadi apa menjadi transducer dari alat ukur yang Bapak Ibu gunakan ya. Jadi ini menjadi kontennya lah, kontennya dari alat ukur yang Bapak Ibu akan pakai, misalnya pakai Rafring, pakai portofolio, pakai marking scheme itu kontennya adalah ini Bapak Ibu ya. Nah, saya kira tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu apa namanya untuk membuat atau merumuskan secara selaras bagaimana mulai dari CPL, CPMK, sub CPMK sampai dengan instrumen penilaian. Nah, ini harus dirancang dari depan ya, Bapak Ibu ya, supaya tadi supaya hasil pengukurannya valid ya Bapak Ibu, supaya kita bisa mengatakan kalau mahasiswa kita lulus dengan IP 3,5 mesti anak ini hebat gitu ya. Anak ini hebat. Ya, bukan nilainya ditebak-tebak saja gitu ya. Itu Bapak Ibu lalu berikutnya lagi ini Bapak Ibu mesti harus punya standar ini. Ada standar enggak ini standar Artinya yang minimum maksimumnya ini. spesifikasi masalah penelitian. Bab Iya, satu Bapak. pendahuluan latar belakang. Ya, halo. Lalu ini contoh ini Bapak Ibu. Masih bisa mendengar suara saya Bapak Ibu. Terdengar, Pak. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu. Contoh di tempat saya ini Bapak Ibu. Jadi ini mata kuliah yang saya ampuh ini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4 ini. Maka saya bisa melihat dari lamannya self assessment reportnya ITS ini adalah capaian semester lalu. Jadi mata kuliah ini semester lalu sasarannya 3,4, lalu capaian saya 3,44 gitu ya Pak ya. Dan seterusnya ini. Dan kalau dilihat di sini semuanya mencapai sasaran ini. Nah, semester sekarang ini ya yang sedang berjalan ini eh, sasarannya berapa? Ini saya harus saya tetapkan ini Bapak Ibu. Jadi ini saya harus menetapkan sasaran ini. Untuk mata kuliah ini karena semester lalu 3,4 ya sudahlah semester ini saya tetap 3,4 gitu ya. Saya tidak akan menaikkan ataupun menurunkan gitu misalnya. Yang kemarin 3,19 ya sudah 3,20 gitu ya.
Lalu nanti capaiannya berapa Bapak Ibu? Capaiannya bisa di atas, bisa di bawah. Ini contohnya 3,6, capaiannya 3,42 ini. Ya, berarti di bawahnya ini. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau di tempat saya kalau bisa mencapai sasaran ini, itu ada reward untuk dosen, ya. Ada rewardnya. Tetapi kalau berulang-ulang, Bapak Ibu berkali-kali berulang-ulang itu di bawah targetnya terus, di bawah sasarannya, itu nanti saya akan diimprove ya oleh ITS. Saya akan diikutkan pelatihan-pelatihan di LP3-nya ITS gitu ya Bapak Ibu. Pelatihan pembelajaran, pelatihan penilaian begitu ya. Dan diikutkan workshop-workshop ini. Kalau saya 3 tahun berturut-turut, nilai saya kok di bawah sasaran terus ini Bapak Ibu. Walaupun saya adalah trainer Bilmawa Dikti gitu ya. Tapi tetap karena nyatanya saya di bawah apa namanya sasarannya terus saya perlu di improve begitu ya Bapak. Jadi di tempat saya menggunakan konsep reward and improvement. Yang mencapai targetnya itu di reward, yang di bawah targetnya itu diimprove begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sasaran ini tidak saya isi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, sistemnya tidak bisa terbuka gitu. Ya, itu harus saya isi gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ini pekerjaan dosen setiap awal semester mengisi ini Bapak Ibu. Lalu setiap akhir semester menerima rapotnya, ya rapotnya seperti apa gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nanti bisa menilai CPL dengan baik, Bapak Ibu mesti di dalam kurikulum terlebih dahulu harus punya tabel seperti ini ya Bapak Ibu. Mata kuliahnya Bapak Ibu apa saja di bawah ini, lalu setiap mata kuliah ini dibebani CPL apa saja, ya. Ya, CPL yang Bapak Ibu rumuskan tadi. Nah, ini mumpung Bapak Ibu lagi berproses untuk membuat rumusan CPL, saya sarankan Bapak Ibu rumusan CPL itu sederhana saja, ya Bapak Ibu. Jangan terlalu rumit. Buatlah kalimat-kalimat itu yang kalau dibaca Bapak Ibu tidak sampai mengambil nafas sampai 2 kali lebih. Biasanya kalau sampai 2 kali lebih seperti CPL yang terdahulu itu kalimat itu biasanya membingungkan Bapak Ibu. Buatlah CPL itu yang mampu apa, belajar apa, dalam konteks apa. Gitu saja, Bapak Ibu. 3 komponen itu saja. Ya, mahasiswa mampu merancang penelitian, nah, begitu. Ya, secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kan sederhana ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu Bapak Ibu nanti eh, eh, setiap mata kuliah dibebani CPL ini, Bapak Ibu kasih bobot gitu supaya nanti CPL ini bisa dinilai ya. Misalnya ini mata kuliah metodologi penelitian ini dibebani CPL 2 dengan bobot 55%, CPL 4 dengan bobot 35%, CPL 8 dengan bobot 5%, CPL 9 dengan bobot 5%. Jadi mata kuliah metodologi penelitian ini CPL-nya diboboti cuma 4 CPL saja dengan masing-masing persentase seperti ini totalnya 100% gitu Bapak Ibu. Ya, 100%. Nah, setelah itu Bapak Ibu tuliskan di dalam RPS ini. Nah, CPL di mata kuliah metodologi penelitian ini Bapak Ibu, ya, ini CPL-nya ini kan ini kan, metodologi penelitian CPL 2 ke sini. Lalu CPL 4 kan ini Bapak Ibu ini, ya. CPL 4 eh, ke sini. Lalu CPL ini CPL 8 ini Bapak Ibu bukan 6. 8 dan 9 ini ke sini Bapak Ibu ini ke sini. Nah, lalu Bapak Ibu dari CPL ini kan Bapak Ibu menurunkan sub CPMK. Sub CPMK. Nah, sub CPMK ini dinilai dengan bobot berapa? Nah, tadi kan sudah saya kasih contoh. Misalnya sub CPMK 1 bobot penilaiannya 15%. Sub CPMK 2 bobotnya 15%. Totalnya di dalam mata kuliah itu ada 6 sub CPMK. Ya totalnya 6 sub CPMK itu 100% dengan masing-masing pembobotan penilaian terhadap sub-sub CPMK ini seperti ini Bapak Ibu, seperti yang saya tuliskan ini. Ya, bagaimana cara menentukan bobotnya? Ya sudah gampang aja gini, sub CPMK ini ditempuh dalam waktu berapa lama? Misalnya sub CPMK 1 ini ditempuh dalam waktu 3 minggu, ya dibagi 14 minggu kalikan 100%. Atau dibagi 16 minggu kalau satu semesternya 16 minggu. Ya, seperti itu nanti ini menjadi bobot penilaiannya. Lalu sub CPMK 1 ini
terkait dengan CPL yang mana? Ya, misalnya terkait dengan CPL 2, ya CPL 2, mohon maaf ini keliru ya Bapak Ibu. CPL 2, maka bobotnya 15% ini. Tapi kalau yang ini contohnya CPL 6 ini terkait dengan CPL 2, CPL 8, dan CPL 9, bobotnya 35, Bapak Ibu distribusikan. Dengan CPL 2 ini 25%, CPL 8 ini 5%, dan CPL 9 ini 5%. Nah, di dalam RPS-nya Bapak Ibu seperti ini. Ini RPS-nya ITS yang sampai hari ini berlaku ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam apa halaman pertama itu ada CPL, CPMK, sub CPMK, lalu ditambahi tabel ini Bapak Ibu. Tabel sub CPMK yang mengkorelasikan dengan CPL ini, ya dengan CPL ini, ya dengan bobot penilaian 15 untuk sub CPMK 1 terkait dengan CPL 2 berarti ini 15. Lalu CPMK 6 tadi langsung saya jujuk saja ke bawah 35% penilaiannya terkait eh, dengan CPL 2, CPL 8 dan CPL 9 ya yang totalnya 35 berarti nanti didistribusikan di sini 25 55. Totalnya 100% ya. Nah, setiap mata kuliah yang ada di ITS itu Bapak Ibu RPS-nya selalu ada tabel ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena nanti penilaian-penilaian sub CPMK ini, Bapak Ibu misalnya ini dapat nilai 80 ya Bapak Ibu sub CPMK 1. Berarti nanti 80 ini dikalikan 15% diklaimkan ke CPL 2 gitu ya Bapak Ibu. Lalu sub CPMK 2 ini, yang ini sub CPMK 2 ini misalnya dinilai mendapatkan nilai 90, nanti dikalikan 15%. Lalu sub CPMK 6 ini misalnya di sini ada CPL 2, CPL 8, ini nilainya berapa ini? Ya, misalnya nilainya dia mendapatkan nilai 75 di sini. Maka 75 ini nanti dikalikan dengan bobotnya masing-masing ini. 5%, 5%, 25%. 5% ini diklaimkan ke CPL 9, lalu 5% lagi di CP di apa di apa namanya di kontribusikan ke CPL 8 dan 25 ini ke CPL 2. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu apa namanya nanti akan mendapatkan penilaian CPL berdasarkan sub CPMK masing-masing ya. Nah, saya ingin lebih detail ya Bapak Ibu menyampaikan ke Bapak Ibu. Ini adalah salah satu eh, skema ya. Skema bagaimana penilaian CPL di dalam mata kuliah yang sudah banyak dipakai oleh perguruan tinggi ya, oleh perguruan tinggi di dalam membangun sistemnya Bapak Ibu. Ya, di luar ITS ya Bapak Ibu. Selain ITS maksud saya. Kalau ITS ya sudah pastilah ya pakai ini. Ya, yang terakhir yang saya eh, dapat informasi secara langsung pada saat saya diundang workshop di Unhas. Waktu itu workshopnya tentang apa penyusunan RPS Case Based Learning Project Based Learning. Ketua LP3-nya dan Ketua Penjaminan Mutunya mengatakan bahwasanya sistem penilaian CPL yang dibangun berdasarkan slide ini, Bapak Ibu. Ya, nah, di slide ini itu kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Jadi CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini ada 4 kan? Ada 4 ini. Lalu 4 CPL ini direformulasi menjadi CPMK-CPMK. Lalu dari CPMK itu dijabarkan menjadi beberapa sub CPMK. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, dijabarkan menjadi beberapa sub CPMK. Sekaligus dibobot Bapak Ibu. Misalnya sub CPMK 1 ini 2 minggu. Berarti 2 minggu dibagi 16 dikalikan 100%. Maka bobotnya 15%. Atau dibagi 14 minggu. Kalau nanti perkuliahannya 14 minggu. Ya, lalu 2 minggu ini juga sama, bobot penilaiannya 15. Lalu yang ini 25% itu dari 7 minggu dibagi 14 dikalikan 100 dibulatkan 25. Total nanti Bapak Ibu 100% penilaiannya. Ya, bobot penilaiannya. Jadi sub CPMK 1 ini bobot penilaiannya 25%, sub CPMK 2 15%, mohon maaf. Sub CPMK 3 15%, sedangkan sub CPMK 6 25%. Nah, sekarang sub CPMK 1 ini yang 15% ini diukur dengan indikator apa gitu. Nah, ini dicari indikatornya Bapak Ibu sub CPMK 1 ini. Ya, misalnya tadi mampu merumuskan permasalahan dan hipotesis. Maka indikatornya apa ini? Rumusan masalah dan hipotesis.
Dibuat tugas, dia membuat tugas. Lalu ada soal IC enggak? Ini ya dikasih soal IC indikatornya. Karena ini ada kaitannya dengan kognitif. Ya, misalnya bagaimana cara merumuskan rumusan masalah secara asosiatif dengan metode asosiatif. Berarti Bapak Ibu membuat soal IC ini. Ya, nanti soal IC-nya mau diujikan di minggu 2 minggu ini atau mau dipakai di UTS nanti. Nah, kalau misalnya ya sudah soal IC-nya nanti ini dipakai di UTS. Ya, berapa bobotnya? Ya, ini bobotnya 15% ini dibagi dua, yaitu 5%-nya untuk tugas, 10%-nya untuk soal IC. Misalnya seperti itu. Ini contoh saja. Lalu berikutnya sub CPMK 2, dicari indikatornya apa. Lalu instrumen untuk mengukurnya apa. Nah, teknik penilaiannya apa? Tekniknya pakai tugas, pakai kuis ini. Bobotnya berapa? 15%. Dari mana? Dari sini. Dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti pada saat UTS, Bapak Ibu, kalau masih Bapak Ibu punya UTS minggu ke-8, Bapak Ibu tinggal cari saja. Soal UTS-nya dicari dari indikator yang mana. Nah, dari contoh ini, dari indikator 1, 2 yang ini, Bapak Ibu, dan indikator ini. Jadi kalau dikumpulkan, 10 dan 5 ini ketemunya 15% penilaian di UTS. Jadi UTS-nya bobotnya 15% mengukur sub JPMK 1 dan mengukur sub JPMK 4 gitu. Sehingga nanti kalau mahasiswa ini di UTS ini mendapatkan nilai 85, maka 85 ini menggambarkan kemampuan sub JPMK 4 dan sub JPMK 1. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau tanpa ini, langsung UTS-nya sekian persen. Nah, kita tidak tahu ini. UTS-nya sekian persen itu mengukur kemampuan yang mana. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu, setelah skema ini jadi, nah ini yang dulu dipakai oleh ETS. Membuat Excel Bapak Ibu. Nah, Excel-nya kayak gini nih. Ya, jadi dibuat Excel berdasarkan tadi itu. Sub JPMK 1 indikatornya apa, tugas satu ini bobotnya 5%, 10%, total ini. Lalu mahasiswa mendapatkan nilai ini, mengerjakan tugasnya, dapat nilai 85, lalu soal IAS-nya ini dia mendapatkan nilai 90. Nah, dari situ lalu dikalikan kan. Nah, ini ketemunya 4,25. Ya, kalau ini dihitung semuanya, maka hasilnya ketemu 83,1. Jadi mahasiswa yang sedang dinilai ini mendapatkan nilai 83,1. Ini dulu pakai Excel, Bapak Ibu. Rumit sekali. Ya, rumit sekali ini. Ya, karena dulu yang ikut akreditasi baru 1-2 prodi internasional. Ya, nah, sekarang kan yang ikut akreditasi internasional di ITS sudah habis ini Bapak Ibu. Yang prodi-prodi lama sudah habis ini. Semuanya sudah terakreditasi internasional. 80%. Yang belum terakreditasi internasional, S1-nya itu hanya prodi baru. Baru berdiri belum punya, ya baru 1 tahun, 2 tahun, belum. Tapi yang sudah lama, sudah 80% akreditasi internasional. Nah, oleh karena itu sudah sejak 3 tahun terakhir ini, ITS menggunakan sistem di dalam penilaian JPL, sudah tidak pakai Excel kayak gini lagi, Bapak Ibu ya. Lalu, Bapak Ibu, dari penilaian ini 83 ini kan mahasiswanya sudah lulus. Ternyata Bapak Ibu ada beberapa kemampuan sub JPMK 2 ini yang nilainya masih ada 50-nya. Sub JPMK 4 masih ada 50-nya ini Bapak Ibu. Nah, ini dulu 7 tahun yang lalu pada saat kita mengikuti sertifikasi on QA, ditanya ini Bapak Ibu. Nilai yang field ini, yang 50-40 ini, apa yang dilakukan oleh dosen gitu ya. Dosen melakukan apa ini? Nah, dosennya jawab loh. Ya sudah 50-40 ya sudah mereka sudah lewat kan nilai akhirnya dia 83 gitu ya. 83 kan mereka lulus gitu nilainya baik gitu. Nah, lalu ditanya oleh asesornya, apakah kemampuan sub JPMK 2 dan sub JPK 4 ini tidak penting sehingga mahasiswa nilainya jelek ini tidak perlu memperbaiki. Nah, dosen menjawabnya pada saat itu ya mengatakan ya penting. Ini sub JPMK ini penting ya. Tapi kan totalnya lulus. Nah, lalu asesornya ngejar lagi. Lah kalau itu penting, mestinya mahasiswa didorong supaya melakukan perbaikan, belajar lagi dia supaya nilainya jangan 50. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Lalu muncul ide diberi kolom perbaikan ini Bapak Ibu. Jadi yang nilai ini 50 ini apa keterangannya? Oh, ada perbaikan.
ada perbaikan pada indikator 122. Berapa kali? Dua kali atau 3 kali. Kalau kalau sistem penjaminan mutunya ITS kan 3 kali gitu ya. 3 kali tetap 50 enggak ini. Kalau 3 kali tetap 50 ya sudah. Ya memang itu batas kemampuan mahasiswa. Tetapi kan ikhtiar untuk melakukan perbaikan sudah dilakukan. Nah itu pada tahun-tahun berikutnya Aun QA mengatakan bahwasanya ikhtiarnya, effortnya sudah dilakukan. Ya, kita mendapatkan nilai baik di poin ini, Bapak Ibu, karena kita sudah melakukan effort secara sistematis, ada kebijakannya, lalu ada standarnya, ada panduan bagaimana melakukan remedial, lalu dosen melakukan remedial. Nah, itu dianggap sistemnya sudah baik, walaupun nilainya tetap dapat 50 gitu ya. Nah, yang sebelumnya eh, nilainya dapat 50 tapi tidak ada perlakuan apa-apa gitu terhadap mahasiswanya. Ya, itu yang dianggap tidak baik ya dari sisi standar dan pelaksanaannya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini sudah menjadi sistem. Baik Bapak Ibu, lalu si Fulan ini, si Dilan Puja Kusuma ini mendapatkan nilai 83,1 dengan CPL masing-masing nilainya ini. Ya, dan CPL-nya ini bisa dilihat kemampuannya apa saja. Lalu kita dosen ini Bapak Ibu menyetorkan nilai kan eh, eh, formnya seperti biasa, yaitu nomor, NRP mahasiswa, nama mahasiswa, nilai mahasiswa. Kalau dulu ini isinya adalah UTS, UAS, tugas lah. Sekarang isinya CPL loh, di tempat saya. Ya isinya CPL ini isinya. Ya CPL yang dibebankan ke mata kuliah itu. Ya, jadi mata mahasiswa ini nilainya berapa, lalu pencapaian CPL-nya berapa. Tapi di sistem tempat saya bisa dilihat berdasarkan CPL maupun berdasarkan komponen. Nanti saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Nah, atau sekarang aja saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu apa namanya perhatikan tuntutan penilaian itu eh, eh, harus mendukung Bapak Ibu pencapaian CPL gitu ya. Maka nanti di dalam soal yang Bapak Ibu buat ini contoh ini soal yang sudah diformat oleh ITS Bapak Ibu. ITS sudah membuat format itu ya. Ini soal, jadi ini identitas soal ya Bapak Ibu. Lalu soalnya ini, lalu sebelum soal itu di ujian ini CPMK mana yang diukur? Ini CPMK-nya Bapak Ibu. Lalu CPMK ini terkait dengan CPL yang mana? Lalu CPMK ini diukur dengan soal nomor berapa ini? Nah, ini soal. Jadi ini diukur dengan soal nomor 1. Yang CPMK 6 diukur dengan soal nomor 2. Bobot penilaian, skor penilaiannya 40, 60. Ini 40, 60. Sehingga nanti kalau mahasiswa ini nilainya 80, ini 85, 80 ini dikalikan 40, berarti nanti ini pencapaian CPMK 5, lalu dikalikan 10%, itulah CPL 2. Gitu ya Pak ya. Jadi format soalnya semua seluruh ITS itu sudah kayak gini nih Bapak Ibu. Sudah sejak kapan ya? Sudah sejak kita punya pengalaman mengikuti sertifikasi AUNQE 7 tahun yang lalu. Ya setelah 7 tahun, tahun pertama dari 7 tahun itu kita selalu ditanya hal yang sama, kita belum paham. Tahun kedua juga begitu ditanya. Baru tahun berikutnya, tahun ketiga kita punya sistem penilaian, sistem soal yang kayak gini nih. Ya, jadi soal yang ada CPL-nya ini kalau dihitung dari sekarang sudah 5 tahun kita pakai gitu ya. Dari hasil mengikuti sertifikasi AUNQA. Jadi Bapak Ibu mengikuti eh, sertifikasi akreditasi nasional internasional itu akhirnya berdampak pada perbaikan sistem di antaranya. Ya, dampaknya dari situ dipaksa-paksa kan. Misalnya dosen tadi harus menilai CPL-nya itu kan dipaksa oleh hasil rekomendasi akreditasi kan Bapak Ibu sehingga kita membuat sistem penilaian berdasarkan CPL. Nah, saya langsung saja ke sistem saya tunjukkan ya Bapak Ibu di dalam apa di dalam sistem penilaian CPL di ITS ini, tapi dalam bentuk slide ya Bapak Ibu. Kita sebut ini sebagai portofolio penilaian di ITS. Jadi setiap mata kuliah itu di ITS itu selalu tim teaching. Dosennya itu selalu 2 Bapak Ibu atau lebih. Tidak pernah 1. Ya. Nah, satu satu mata kuliah ya 1 kelas itu dosennya minimal 2.
Nanti kalau ada kelas paralel, misalnya ada 4 kelas paralel, 2, 2, 2, berarti ada 8. Nah, di antara tim teaching itu ditunjuk oleh program studi sebagai satu dosen sebagai koordinatornya. Ya, sebagai koordinator. Koordinator ini tugasnya apa? Tugasnya adalah diantaranya mengkoordinasi bagaimana pelaksanaan penilaiannya diantaranya. Nah, dosen koordinator mata kuliah ini, Bapak Ibu, eh, pada saat melakukan penilaian, dia akan merancang sesuai RPS ke dalam sistem. Tapi merancangnya ini tidak setiap semester. Satu kali saja di awal kurikulum, Bapak Ibu. Ya, di awal kurikulum ini diberlakukan, maka mata kuliah kan sudah masuk ke dalam sistem. Nah, mata kuliah yang sudah masuk ke sistem itu dirancang oleh dosen koordinator ini bagaimana penilaiannya. Nah, merancangnya berdasarkan RPS, Bapak Ibu. Jadi nanti dosennya melihat RPS-nya ini. Nah, ini sebagai contoh ini, Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa apa namanya beberapa drop list begitu. Pertama, dosen koordinator itu akan memilih CPL-nya. Jadi mata kuliah yang diampu ini sudah masuk ke mata kuliah ya Bapak Ibu. Jadi namanya adalah My ITS Academic. Berarti misalnya saya sebagai dosen koordinator, saya masuk ke sistem ini dengan akun saya ini ya single set on. Jadi dalam satu aplikasi itu satu akun saja sudah masuk ke macam-macam, termasuk ke mata kuliah ini. Begitu saya masuk, saya akan pilih mata kuliah yang saya menjadi koordinator. Lalu saya akan lihat ini RPS saya, mata kuliah saya ini pakai CPL yang mana. Nah, CPL-nya tinggal dicentang ini. CPL 1 sampai CPL kalau di tempat saya itu sampai 10 CPL Bapak Ibu. Nah, dari 10 CPL ini berapa CPL yang dipakai di mata kuliah saya. Nah, saya lihat RPS saya, oh ada 2. Saya centang ini 1, 2. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pada saat saya klik CPL, maka saya memilih CPL sesuai dengan RPS. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, saya pilih CPMK ini, Bapak Ibu. Asalnya kosong ini, Bapak Ibu. Tadi kan CPL-nya sudah dipilih 2 ini. Asalnya kosong. Lalu saya lihat lagi di RPS saya. CPMK-nya apa saja? Oh, CPMK-nya CPMK 1, CPMK 2, CPM 3, CPMK 4. Nah, CPMK inilah yang tidak ngeklik, Bapak Ibu. Tapi CPMK ini mengetikkan, mengentre gitu ya. Nah, tapi saya tidak ngentre kan. Saya tinggal copy paste saja dari RPS dari CPMK RPS itu saya copy, lalu saya paste di sini. Ya, ah, ITS minta 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu saya terjemahkan bahasa Inggris. Terjemahannya juga begitu. Kalau bisa ya langsung, kalau nggak bisa ya minta bantuan Google Translate sambil diperbaiki gitu. Cepat-cepat saja kalau Bapak nggak terlalu lama kok ini. Lalu CPMK ini setelah saya pindahkan dari RPS, lalu terkait dengan CPL yang mana? Itu saya klik di sini, klik gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu bobot penilaiannya berapa? Mohon maaf ya Bapak Ibu, eh, di buku panduan KPT itu CPL itu kemudian dijabarkan menjadi CPMK, lalu dijabarkan lagi menjadi sub CPMK. Ya, nah dalam prakteknya nanti yang dinilai kan sub CPMK-nya. Ya kalau ini sampai sub CPMK. Lalu yang CPMK-nya bagaimana? Nah, CPMK-nya ini gantung ini Bapak Ibu. Nah, di ITS Bapak Ibu, semua dosen ya menyarankan bagaimana kita kalau tidak sampai CPMK, sub CPMK, kita berhenti di sub CPMK saja. Ya, sehingga kita tidak ada yang floating ini. CPMK ini floating ini sebenarnya Bapak Ibu, ngambang gitu ya di dalam penilaian gitu. Lalu dari sistem informasi akademik yang mendesain programnya juga mengatakan ya Pak ini floating ini Pak. Nah, akhirnya RPS-RPS yang menjadi yang sudah ada itu, yang sampai sub CPMK ini ditarik berhenti sampai CPMK saja, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kebijakan universitas ini Bapak Ibu, kebijakan ITS ini. Jadi di RPS-RPS itu yang dosen sudah menjabarkan CPL, CPMK, sub CPMK, maka sub CPMK-nya ini ditarik di dalam sistem menjadi CPMK saja ya supaya tidak gantung CPMK-nya ini. Dan kebetulan ya Bapak Ibu, lembaga-lembaga akreditasi internasional itu bertanyanya itu polnya sampai CPMK memang. Ya, ya cost learning outcome gitu ya. Sampai CPMK saja. Jarang yang sampai sub CPMK. Maka kebijakan ITS menganut itu Bapak Ibu berhenti sampai CPMK. Jadi dengan kata lain yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu kalau di dalam slide saya ini
CPM dituliskan CPMK1, ini maksudnya sub CPMK1. Maksudnya di RPS yang mengikuti panduan KPT itu. Ya, jadi CPMK1 setelah ditulis lalu dicentang keterkaitannya dengan CPL4 yang mana ini dengan bobot berapa? Ya, bobot penilaian tadi kan sudah ya Bapak Ibu saya kasih contoh tadi. Bobot penilaiannya ini kalau nanti tidak sampai 100% maka sistem akan mengingatkan dengan memberikan warna merah. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, CPMK ini ya CPMK yang jumlahnya 4 itu dinilai dengan apa saja gitu. Misalnya ini ya Pak, ini CPMK1 bobotnya sekian dinilai dengan assignment studi kasus ini, case method ini. Nah, ini tinggal milih saja, tinggal klik lalu ada pilihan apa rencana asesmennya pakai apa gitu ya. Pakai apa? Lalu CPMK2 ini dinilai di mana ini? Dinilai dengan bobot 5%, CPMK3 10%, CPMK4 4%, penilaiannya dengan tim based project. Ya, tim based project. Jadi ini dipilih oleh dosen Bapak Ibu. Ya, setiap CPMK ini dinilai dengan apa? Tapi penilaiannya ini, teknik penilaiannya ini, Bapak Ibu tidak usah ngetik, tinggal di droplet saja, diklik-klik gitu aja Bapak Ibu. Ya, tentu saja disesuaikan dengan RPS lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah tahu Bapak Ibu sudah ada apa namanya rencana evaluasinya pakai teknik penilaian seperti apa, lalu yang dinilai itu CPMK apa saja dengan bobot berapa saja. Nah, setelah itu eh, Bapak Ibu dosen memilih dalam rancangan pembelajaran itu adalah pembelajarannya untuk setiap materi itu dengan menggunakan metode pembelajaran apa saja. Itu juga bisa dipilih Bapak Ibu. Dipilih oleh dosen ya, metode pembelajarannya. Nah, berarti dengan langkah-langkah ini sistem ini sekaligus sebagai RPS online. Ya, nanti ada lagi Bapak Ibu laman berikutnya itu adalah kegiatan belajar mahasiswa yang di situ dosen bisa mengklik materi-materi dan metode pembelajarannya apa, lalu mahasiswanya bisa memberikan komentar. Apakah metode itu cocok atau tidak. Jadi mahasiswa pada saat absen itu dia memberikan komentar. Oh, dosennya mengajar sesuai dengan minggunya atau dosennya mengajar tidak sesuai dengan minggunya, ya materinya, ya. Itu bisa memberikan komentar. Lalu Bapak Ibu berikutnya ya Bapak Ibu, berikutnya eh, sampai di sini ya Bapak Ibu, sampai di sini tugas koordinator mata kuliah sudah selesai. Lalu dipermanen ini Bapak Ibu. Ya, ini isian CPL, CPMK, rencana asesmen dan evaluasi dan rencana pembelajaran ini sudah oke, selesai. Dosen koordinator mempermanen. Begitu dipermanen, Bapak Ibu, ya, maka dosen anggota tim teaching itu akan melihat listnya, Bapak Ibu. Akan melihat listnya. Listnya akan kelihatan, Bapak Ibu. Listnya akan kelihatan eh, seperti ini, Bapak Ibu ya. Akan kelihatan ya setiap CPMK ini dinilai dengan apa saja, begitu dan seterusnya. Dan juga akan kelihatan Bapak Ibu daftar mahasiswanya ini. Ya, tentu saja ini masih kosong ya Bapak Ibu. Ini masih kosong ini nilainya. Nah, jadi masih kosong ini. Mahasiswa ini dinilai CPMK1-nya berapa, CPMK2-nya berapa, CPMK3, CPMK4 dengan bobot masing-masing ini. Ini kosong nanti. Ya, seperti kita kan mengentri nilai yang model lama juga begitu ya, Bapak Ibu. Nah, penilaian yang seperti ini, Bapak Ibu, ini adalah penilaian basisnya terhadap CPMK. Ya, lalu Bapak Ibu dosen di tempat saya bisa mengisi dengan dua cara. Cara pertama, bisa diisi langsung ini. Nilai si Lutfi ini atau Eka Lutfia ini dapat CPMK-nya, CPMK1-nya dapat nilai berapa. CPMK2-nya dapat nilai berapa. Tapi bisa juga dinilai secara tidak langsung. Jadi masih kosongan, belum ada angkanya ini, di-download sama dosen, nanti akan keluar dalam format Excel. Ya, format Excel-nya itu nanti yang diisi oleh dosen. Ya, kosongan ini. Jadi Excel dengan seperti ini, tapi masih kosongan. Biasanya saya suka pakai Excel ini, Bapak Ibu, karena tinggal memindahkan saja dari nilai-nilai yang sudah saya kumpulkan ke situ. Dan ini saya bisa minta tolong ke asisten saya ini. Asisten saya untuk memindahkan nilai-nilai yang sudah saya tuliskan di
yang sudah saya berikan di berkas itu dipindahkan ke Excel-nya ini. Saya minta tolong di asisten lab. Saya punya asisten di lab, Bapak Ibu. Saya untuk memindahkan ke sini. Setelah dipindahkan di Excel, lalu Excel-nya diupload lagi terbaca seperti ini, Bapak Ibu. Ya, terbaca seperti ini. Setelah terbaca CPMK-nya itu, nanti akan kelihatan, Bapak Ibu. Nilai berdasarkan CPMK ini, kalau digeser ke sana, lalu ada nilai yang berdasarkan komponen, kalau digeser ke sana. Tuasnya ini digeser ke sana. Jadi kalau berdasarkan komponen, nanti yang muncul adalah tugas sekian persen nilainya sekian. Project sekian persen nilainya sekian. Kuis sekian persen nilainya sekian. Jadi tidak menghilangkan ini Bapak Ibu, tidak menghilangkan teknik penilaiannya. Jadi masih terlihat tugasnya, projectnya, kuisnya, ya EAS-nya masih kelihatan Bapak Ibu. Jadi dengan cara menggeser ke kanan ke kiri ini Bapak Ibu. Tuas ini. Ke kanan ke kiri ya. Ini. Kalau mau dilihat CPMK-nya bisa, kalau mau dilihat komponen penilaiannya juga bisa. Kedua-duanya bisa dilihat ini Bapak Ibu. Lalu nanti juga ditampilkan ini Bapak Ibu, ditampilkan grafiknya ini. Kelihatan dari posisi di sini, oh ternyata mahasiswa saya distribusi normalnya ada di nilai AB gitu ya. Pak, sudah bagus lah ini. Tapi kok masih ada ini nilai E nih. Pasti mahasiswanya nggak aktif ini gitu. Masih dilihat. Bisa jadi nanti distribusinya di sini Bapak Ibu. Nah ini eh, distribusi yang ini yang sering saya sebut dengan kelas yang di ECEC itu, Pak. Nilai kok di ECEC gitu ya. Distribusinya ke kiri ya. Jadi kalau zaman dulu barangkali dosen yang hebat itu dosen yang mahasiswanya lulusnya 1-2 dengan nilai C maksimum ya. Jadi kalau ada kelas zaman dulu itu mahasiswanya 20, yang lulus sama 1-2 dan lulus 1-2 itu nilainya C, itu dosen yang hebat begitu ya Bapak Ibu. Ini dosen hebat luar biasa gitu ya. Karena kuliahnya sulit gitu. Tapi kalau sekarang dosen kayak gitu ya, ini dosen yang gagal termasuk Bapak Ibu ya. Ya gagal dari perjanjian di depan gitu ya. Ya dan kalau di tempat saya biasanya dosennya malu Bapak Ibu. Ya, karena misalnya ITS itu 3,4 average-nya. Lalu nilai rata-rata kelas saya kok cuma 3,7 Bapak. Saya pasti malu ini Bapak. Saya pasti minta diganti kuliah saya. Terus ganti aja saya tidak ngajar mata kuliah ini. Saya malu saya. Ya. Dan itu tumbuh di banyak dosen Bapak Ibu. Ya, di banyak dosen begitu. Tumbuh bahwasannya kalau kelasnya berhasil ya kelas yang bisa membawa mahasiswanya mencapai kompetensi yang ditargetkan di mata kuliah itu. Indikatornya apa ya? Pencapaian IPK ini. Bagaimana kalau dosen dinaik-naikkan nilainya? Ya, saya kira kalau sekarang sulit, Bapak Ibu. Ya, sulit untuk menaikkan, ngarang nilai itu sulit. Karena sistemnya sudah begitu rigid, lalu pengawasan dari mahasiswa juga begitu ketat ya. Mahasiswa itu bisa mengawasi kita dengan kuesioner loh, Bapak Ibu. Ya, jadi kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen itu sudah sangat terbuka, Bapak Ibu. Ya, dan tanpa menyebutkan identitas. Jadi dosen akan sangat berhati-hati untuk ngarang nilai itu, Bapak Ibu. Zaman sekarang ya. Lalu Bapak Ibu nanti akan keluar seperti ini penilaian CPMK seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu nilai-nilai CPMK ini untuk masing-masing mahasiswa ini ya Bapak Ibu akan ditarik oleh sistem menjadi nilai CPL. Tadi kan CPL 4 ini. Kan gampang saja tahu Bapak Ibu karena kan tadi sudah ada hubungan antara CPMK 1, CPMK sampai CPMK 4 dengan CPL-nya kan berapa persennya. Nah, sistemnya tinggal menarik saja ke masing-masing CPL ini sehingga setiap mahasiswa ini ya di dalam laporan penilaiannya bisa diketahui CPL 4 dia dapat nilai sekian sekian gitu. Nah, demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena waktunya sudah sangat panjang ini. Mulai jam 9 sudah 1 jam lebih ini Bapak Ibu. Agar kita bisa melakukan penilaian terhadap CPL ini dengan baik Bapak Ibu. Yang pertama harus kita lakukan adalah penataan CPL ini. Penataan CPL Prodi ini betul-betul Bapak Ibu bagaimana CPL itu memang measurable, observable, bisa diukur, ya bisa diamati, bisa dijalankan begitu. Dan CPL ini tadi sesuai pesan Pak Rektor, ya Bapak Ibu usahakan dengan segala daya upaya itu correlated dengan visi misi. Ya, saya tambah Bapak Ibu, tidak hanya visi misi saja, tetapi juga correlated dengan standar-standar internasional. Apabila nanti Bapak Ibu akan mengikuti akreditasi internasional, Bapak Ibu tidak akan mengalami kesulitan.
Lalu kedua adalah pemetaan CPL ini, Bapak Ibu, terhadap CPMK. Ya, jadi di setiap mata kuliah itu petakan CPL mana saja yang dibebankan kepada mata kuliah itu. Dan jangan banyak-banyak. Masa mata kuliah 2 SKS saja CPL-nya sampai 6, 7 begitu Kak. Zaman dulu ya Bapak Ibu ya. 2 SKS CPL-nya sampai 15 gitu ya. Yang realistis saja Bapak Ibu. Nah, soalnya dosen itu sekarang di tempat saya sangat sensitif dengan CPL Bapak Ibu. Dia kalau dibebani mata kuliah baru gitu ya, belum pernah ngajar gitu. Mesti yang ditanya itu CPL-nya. Berapa CPL-nya? Oh ini Pak, ada CPL-nya ada 5 Pak. Cak, kok banyak sekali CPL-nya 5 gitu kan. Dosen akan menolak Bapak Ibu kalau CPL-nya banyak gitu. Ya, kalau zaman zaman dulu kan tidak ada dosen yang tanya dibebani mata kuliah tanya CPL kan tidak ada. Paling kalau zaman dulu ditanya itu bukunya, bukunya mana, ada enggak gitu ya. Kalau di tempat saya sekarang ditanya CPL-nya Bapak Ibu, ada berapa CPL-nya? Ya, nah begitu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti eh, apa cari saja korelasi CPL yang paling dekat dengan mata kuliah itu kira-kira 8 sampai 90% faktor korelasinya. Jangan jauh-jauh ya Bapak Ibu ya. Lalu pengembangan RPS ini ya. Jadi eh, setelah pemetaan CPL CPMK ya RPS-nya ini betul-betul RPS yang Bapak Ibu rancang bisa dijalankan, dioperasikan. Ya, tidak hanya sekedar ada, tapi itu menjadi guidance. Nanti dampaknya banyak. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, RPS ternyata menjadi guidance untuk mendesain penilaian pada sistem kan. Ya, lalu Bapak Ibu pengembangan dan implementasi sistem penilaian yang seperti saya sampaikan contoh di akhir tadi. Nah, apa yang apa namanya perlu disampaikan pada dosen, yaitu yang pertama eh, seperti acara ini memberikan apa visi misi yang baik pada dosen bahwasanya penilaian CPL itu sesuatu yang penting untuk membantu mahasiswa memperbaiki eh, pembelajarannya supaya dia bisa mencapai kompetensi dan lain sebagainya. Ya, berikan visi misi yang baik buat dosen, gambaran yang baik. Lalu berikutnya adalah memberikan workshop-workshop BIMTEK dan lokakarya pada dosen ini, seperti yang dilakukan hari ini. Nanti kalau sistemnya sudah jadi juga begitu Bapak Ibu. Jadi sistem yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, yang punyanya ITS itu tadi, itu membuatnya tidak lama. Tetapi Bapak Ibu, sistem itu dipakai dosen sepenuhnya itu perlu waktu 1 tahun ya untuk memberikan sosialisasi pada dosen, memberikan BIMTEK, bahkan memberikan insentif. Itu perlu waktu 1 tahun supaya dosen mau menggunakan itu. Membuat sistemnya tidak lama, karena sistem seperti itu kan gampang-gampang saja Bapak Ibu. Dari sisi teknis kan. Justru implementasinya mengingkari dosen, mengajak dosen itu yang perlu cara ya, cara dan strategi yang baik. Dan itu sangat bergantung pada leadership nantinya instructional leadership gitu. Lalu didorong kalau perlu ini Bapak Ibu, kalau betul-betul berat medannya gitu ya, medannya berat ini Bapak Ibu. Jadi dosen diapa-apain tidak bisa, ya cobalah didorong dengan insentif ya. Tapi insya Allah kalau di UHAMKA tidak gitu ya. Di beberapa tempat itu masih didorong dengan insentif Bapak Ibu. Ya supaya dosen mau menilai apa namanya berbasis pada JPL. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat begitu. Saya kembalikan ke Ibu moderator untuk kita diskusi ya. Demikian Bu. Mohon maaf kurang lebihnya.